Kami dari segenap Perhalado dan seluruh jemaat HKBP Sirandorong, Resort Sitinjak, Distrik 3 Humbang, mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat kita semuanya. Marilah memuji dan menyembah Tuhan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur atas kasih-Nya yang begitu besar. Untuk itu marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 17 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu adalah kekal. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau senantiasa memelihara kami. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami
melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 565 ayat 1, Hatiku Gemar Memuji. Hukum Tuhan bagi kita pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Amsal 30 ayat 8 sampai 9. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Marilah memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita dengarkan KOR Punguan Ina HKBP Sirandorong.
Bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 683 ayat 1 tambah 3 di hadapanmu Yesus. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukuman-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita dengarkan Kor Punguan Ama HKBP Sirandorung.
Isarihondo totongolu tasaleleng mangolu di tanoo sahatro di saleleng nado asini rohani debata yang masari holong ni rohana tahe pangoluhon tinopana sude alani gunang besai horsoan rohata dinasa narikoti hangoluan saleleng nabe di parade tuhatai ai gari bunga di ladangi dohot bidong namarto ngalangiti di sari honde bata di parmudu debata lam hitama so di sari honde bata lam hitama so di parmudu debata asal masai posea hita di Tuhan debata na holong rohasai totong lehonon nado sude ayakana holsoan lingoluon di sipanga non parabiton nabe nasay holan mamikir hongoluladi tanoon nasomanari hongolu nitonpi nasaleleng nai ayat tali portibion lausal pulo sasude di baheni say golong artana sumurungi ay gari bunga di ladangi dohot bidong namarto ngalangiti di sari honde bata di parmudu debata lam hitama sori sari honde bata lam hitama sori parmudu debata asal masai posea hita di Tuhan debata na holong rohasai totong lehonon nado sude ayakana holsoan dingoluon ni sipanga non parabiton nabe nasay holan mamikir hongolunadi tanoon nasomanari hongolu nitonti nasameleng nai ayat tali portibion lausal pulo sasude di baheni say golong artana sumurungi say posea mahita di sari hondo hita toto unang ganggu behita disi
bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 467 ayat 1. Ku memuji anugerah-Mu. Epistel 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 15. Marilah kita membaca firman Tuhan yang menjadi epistel untuk kita pada minggu ini. Tertulis dalam 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 15 secara responsoria. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsyeba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Eria datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, kabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini, besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya.
Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian: tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 758 ayat 1-2. Tuhan beri pertolongan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan Kor Remaja Naposobulung HKBP Sirandorung.
bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 403 ayat 1 sampai 2. Aku yakin pada Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dimanapun kita berada saat ini, yang mengikuti ibadah ini, saya Pendeta Yobel Rumantra Sihombing bersama dengan seluruh pelayan dan seluruh jemaat HKBP Sirandorong Resok Sitinjak kembali menyapa kita semua. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya kasih dan sukacita yang dari Tuhan memenuhi kita semua. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi berita sukacita buat kita pada hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat 15. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat 15. Maka saya akan membacakannya, kita mengikuti dalam hati kita masing-masing. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dia lakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur,
dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikianlah juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika ditanya kepada kita, apa yang menjadi alasan, apa yang menjadi motivasi kita dalam mengikut Yesus? Lalu apa yang menjadi jawabannya? Ketika kita ditanya, apa tujuanmu? Apa alasanmu? Apa motivasimu dalam mengikut Yesus? Karena jawaban kita sangat menentukan bagaimana sikap kita kemudian. Jawaban kita sangat membuktikan bagaimana nantinya kiranya kualitas kita dalam melangkah mengikut Yesus. Apakah kita mengikut Yesus hanya karena kebutuhan daging saja? Apakah kita mengikut Yesus hanya karena untuk memenuhi segala keinginan kita saja? Atau kita benar-benar mengikut Yesus dengan sepenuh hati karena kita benar-benar mengimaninya dan karena kita memang benar-benar percaya Yesus bukan hanya memenuhi kebutuhan kita di dunia ini, tetapi Yesus juga sekaligus sebagai satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal. Jadi kembali kepada kita pribadi lepas pribadi, apa motivasi, apa tujuanmu menjadi seorang Kristen? Apakah hanya karena engkau menginginkan sesuatu dari Yesus agar Yesus memenuhi kebutuhanmu, keinginanmu dalam hidup ini? Atau lebih daripada itu, Yesus bukan hanya memenuhi kebutuhan di dunia ini, tapi engkau percaya, kita percaya, Yesus satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal. Nah saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita tadi telah mengikuti nats firman yang telah saya bacakan. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Di mana Yesus memberikan sebuah mujizat, memberikan makan 5.000 orang lebih. Dari 5 roti dan 2 ikan, bahkan sisa 12 bakul atau 12 keranjang. Saya rasa mujizat ini adalah cerita yang sudah familiar, yang sudah sering kita dengar melalui khotbah-khotbah. Tapi coba kita lihat tadi dikatakan di ayat 2, berbondong-bondong orang datang mengikut Yesus. Ribuan orang datang mengikut Yesus. Karena apa? Dikatakan tadi di ayat 2, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang telah Yesus lakukan. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, mujizat itu membuat mereka menjadi seperti apa? Kalau mujizat yang memotivasi mereka mengikut Yesus, sekarang yang menjadi pertanyaan, mengikutnya karena apa? Bagaimana mujizat itu mempengaruhi mereka? Karena memang ketika Yesus melakukan banyak mujizat, pada saat itu banyak yang penasaran. Sehingga banyak yang mengikut Yesus karena penasaran. Bagaimana cara Yesus memberikan mujizat itu? Pertanyaan banyak orang. Lalu karena Yesus mampu memberikan mujizat, banyak orang yang mengikut Yesus hanya karena supaya dia beroleh mujizat. Contohnya,
ada mereka mendengar Yesus mampu menyembuhkan orang sakit, maka orang sakit ikut Yesus supaya dia bisa sembuh, disembuhkan oleh Yesus. Mereka mendengar Yesus mampu memberikan makan, maka banyak orang memberikan makan supaya dia dapat makan dari Yesus. Apakah hanya karena itukah mereka berbondong-bondong? Bisa jadi. Karena buktinya kita tahu cerita di kitab Injil lain, ketika Yesus menyembuhkan 10 orang berpenyakit, lalu ketika mereka sembuh, yang 9 lagi pergi entah kemana, cuma 1 orang yang kembali datang berterima kasih kepada Yesus. Berarti banyak juga orang yang mengikut Yesus bukan karena percaya, tapi hanya karena sesuatu yang ingin mereka dapatkan dari Yesus. Ketika mereka sudah mendapatkan itu, mereka lupa, bahkan jauh lari dari Tuhan. Nah, itu juga yang mungkin terjadi. Mengapa berbondong-bondong orang datang mengikut Yesus? Mungkin karena penasaran, mungkin hanya karena ingin supaya aku ikut merasakan mujizatnya. Dan kalau dalam nats ini ribuan orang diberikan Yesus makan. Lalu mari lihat cerita berikutnya. Setelah mereka makan, kemana semua? Mulak bemodom. Pulang ke rumah masing-masing. Tidur. Dan seolah-olah tidak tahu bagaimana Yesus selanjutnya. Tetapi kita juga harus percaya di antara ribuan orang yang mengikut Yesus, masih ada juga orang yang senantiasa setia mengikut Yesus. Sampai ke salibnya, sampai kepada kematiannya, sampai kepada kebangkitan dan kenaikannya. Ada juga orang yang setia mengikut Yesus. Itu makanya saya katakan tadi di awal khotbah ini, kembali kepada kita pribadi lepas pribadi. Apa tujuanmu? Apa alasanmu? Apa motivasimu dalam mengikut Yesus? Apakah engkau benar-benar percaya? Apakah engkau benar-benar mengimani Yesus jalan satu-satunya kehidupan kekal? Atau hanya sekedar Yesus engkau mau jadikan sebagai pemuas nafsumu? Yesus engkau mau jadikan sebagai pemenuh keinginanmu saja? Ini menjadi perenungan kepada kita. Topik minggu kita saat ini, Yesus sumber kebutuhan hidup. Tapi mari percaya, melalui kebutuhan hidup yang Tuhan berikan, kita bisa mampu melihat bahwa Yesus bukan hanya penyedia kebutuhan hidup di dunia, tapi sekaligus Yesus memberikan jaminan kehidupan kekal bagi setiap orang percaya. Nah, untuk itu saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Apa yang mau kita petik melalui firman Tuhan hari ini? Pesan firman Tuhan yang pertama melalui khotbah pada minggu ini, melalui nas ini Tuhan mau berkata kepada kita semua, mari senantiasa percaya akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi, senantiasa percaya akan pemeliharaan Tuhan akan hidup kita. Ikot toktong do pos rohata di panarihonon ni debata dia kanariko di ngoluta. Ada sebuah lagu yang berkata, sugari pidong na martonga-tonga langit di sarihon, burung yang tidak bekerja Tuhan pelihara. Apalagi kita. Apakah kita percaya akan hal itu? Amanginang, saudara-saudari, bapak ibu yang terkasih. Lihat burung mata bereng. Itu aja dipelihara Tuhan. Lalu apa yang membuat engkau ragu atas pemeliharaan Tuhan? Apa yang membuat engkau ragu atas pemenuhan kebutuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu? Jadi firman Tuhan hari ini mengajak kita, jangan pakai logikamu. Jangan hanya pakai logikamu, jangan hanya pakai kekuatanmu untuk mencari solusi atas kebutuhan hidupmu. Mari lihat tadi, sebenarnya Yesus mau menguji murid-muridnya. Yesus bertanya kepada muridnya di ayat 5. Di mana kita bisa membeli roti? Lalu Filipus, murid Yesus,
menunjukkan kualitas imannya. Tuhan, gak cukup 200 dinar, roti 200 dinar untuk ini semua. Jawaban Filipus menunjukkan Filipus ragu dengan Yesus. Andreas juga demikian. Andreas memberikan sebuah solusi. Tuhan, ada 5 roti dan 2 ikan. Tapi mana cukup ini? Ini ribuan orang. Ini 5 roti 2 ikan barang ini. Macam mana cukupnya? Masih menggunakan akal. HP sasi tongna sebenarnya Yesus mau menguji mereka. Murid yang percaya akan bertanya, Tuhan, ada 5 roti dan 2 ikan, tapi aku percaya engkau mampu melakukannya. Iko nido. Jadi mungkin amanginang kita saluhuna Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika hidup kita dalam terpuruk, keadaan ekonomi sedang terpuruk, lalu engkau melihat ekonomimu sangat minim, sering sekali kita terbentur oleh mengasahkan pikiran sabing. Tuhan dang cukupon. Tumago mati mau tuhabah. Macam mana Tuhan? Segini ya gajiku sebulan. Gimana aku mau nyokolahkan anak-anakku? Langsung pasrah. Tuhan 200 dinar gak cukup. Filipus, roti 200 dinar Tuhan gak cukup. Tuhan ada 5 roti dan 2 ikan. Mana bisa? Langsung logika berpikir. Langsung putus. HP dengan nama katai Yesus. Yang Tuhan harapkan, Tuhan yang aku punya hanya segini, tapi aku percaya Tuhan mampu memelihara kehidupanku. Amin. Iko nido amanginang. Sedangkan burung Tuhan pelihara. Jadi dang nama dok. Asama murah kita sudi. Tapi apapun yang kau miliki saat ini, kecil, sedikit, pas-pasan pun itu, percayalah, Tuhan akan mencukupkannya. Tapi sering sekali ketakutan dan keraguan kita membuat kita menjadi mentok, gak mampu berpikir secara bersih. Sehingga kita pasrah dan tidak tahu kemana mau mengadu. Jadi Nats ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika ada ketakutan dan keraguan dalam diri seseorang, justru itu bukan menjadi meringankan, tapi justru menjadi beban. Orang yang takut dan ragu akan kebutuhan hidupnya, maka dia akan terjatuh kepada dosa-dosa berikutnya. Ada ungkapan yang berkata, holan alani laho manggohi kebutuhan ni sajok kalsiu beonon, marsi bunua pejadi do. Ya bagi hamu yang manginang. Hanya karena perut, adik sendiri pun jadi musuh. Itu udah gudang deh. Holan alani batas ni tano, siubiod di dah. Bahasa marsi guluk tano, alani siubiod di arta di, kebutuhan fisik di. Nasa ama sa ina pe boydo mardumu di tano rara. Imangirina. Dang masa diserat dorong ya teh. Amin. Amin. Itu artinya orang yang terlalu ketakutan akan kebutuhan hidupnya akan terjatuh kepada dosa-dosa berikutnya. Terjadi kerakusan di mana-mana, korupsi di mana-mana, pencurian di mana-mana, kerakusan di mana-mana, penindasan, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Karena apa? Karena hanya ketakutan akan kebutuhan perut. Dia sudah kaya tapi takut 5 tahun lagi nggak ada uangnya. Mana koma korupsi mak, mangototoi mak, menindas akan apogus mak. Itu sebabnya sebuah ungkapan berkata, dunia ini tidak akan cukup untuk orang-orang rakus. Udah luas dunia ini.
Dan cukupon lau mangalio mangan akan namokus. Jadi terjadi perang saudara, terjadi banyak hal. Karena apa? Kebutuhan perut. Itu makanya saya katakan tadi kebutuhan perut lebih tajam daripada pisau. Itu kenapa? Karena ketakutan, keraguan akan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya. Orang yang takut dan ragu akan kebutuhannya besok, si holik mangging dia manginang. Orang yang takut akan kebutuhan hidupnya nggak mampu menjadi berkat dan gak pasu-pasu. Gak besahik do di mana sendiri. Duduk maju Tuhamu, bangsa Israel ketika berjalan di padang gurun, suatu ketika Allah memberikan makan mereka daging burung. Lalu Allah memerintahkan, makanlah secukupnya. Karena besok aku akan memberikan makanan kepadamu lagi. Tuhan sudah berkata begitu dengan orang Israel. Tapi orang Israel takut, besok apa makan kami? Akhirnya daging itu dimasukkan ke hajutnya, ke tasnya itu. Gabe sahiton, gabe pirus. Marmati ya bangsoi alani mokusna. So nari majo husukku namanginang. Kita semua yang hadir saat ini, bahkan yang menonton di Nusantara TV. Do mabay gudang sahit nuaing. Halubian si panganon. Macam-macam penyakit saat ini muncul karena apa? Karena makanan. Kolesterol. Datung alani na kolesterol di bana bah ala na juk martangiang dak kiai. Kolesterol ala hola mangalang jagal 7 hari sa minggu ibana 10 hari mangalang jagal. Penyakit kolesterol, darah tinggi, asam urat songonawon. Akak kanker masunarion, saat tu kantong kering. Alani rakus. Tapi ring saya itu macam nuaing adong alani makanan-makanan yang mengandung kimia dia segala macam. Jadi serta bereng. Ketakutan dan keraguan yang menimbulkan kerakusan, ketamakan, keserakahan justru menjadi beban penyakit. Gabi si holik mangging. Dan lebih marsi leon tudungan naon. Pas adang leon alang aku sugut. Mabiar dang mangan. Gabi dang lebih marsi leon. Itu yang terjadi. Dan gabi pasu-pasu be. Ale tabereng. Amanginang. Siapa tadi yang memberikan 5 roti dan 2 ikan? Bapak-bapak, mama-mama? Isi teh. Anak sekolah minggu. Kenapa anak sekolah minggu mau memberikan apa yang dia miliki? Ada pernah berkata seperti ini. Sasi tongna orang Israel itu do bahasa Indonesia ni hajut teh. Bahasa Batak do tong inangi har kadangan. Tas. Orang Israel itu kemana-mana bawa tas. Dan di dalam tasnya itu ada makanan sebenarnya. Tapi karena pelitnya, gak akan keluar ini. Karena dia berpikir, apa makanku besok? Tapi mari lihat seorang anak kecil mau mengeluarkan 5 roti dan 2 ikan. Karena apa? Karena dia percaya. Bapakku dan mamaku pasti ngasih aku besok makan. Jadi contoh anak kecil ini harus menjadi contoh bagi kita. Marsi leho-leho mahamu, gabi pasu-pasu mahamu, gabi berkat dan percaya apa yang kau berikan hari ini akan Tuhan gantikan besok. Amin. Jadi unang gabi siulit-tolit. Maradube si jagali. Dang leono muna tuho barjabu muna contoh. Yamang. Contoh kan, alidang adong diserat dorong songoni, di halakad do songoni. Itu yang mau kita renungkan melalui firman Tuhan hari ini. Dan kita semua yang hadir pada saat ini.
percayalah akan pemeliharaan Tuhan. Ketika kita percaya, maka kerakusan, keserakahan, korupsi, pencurian tidak akan ada pada kehidupan kita. Kita akan jauh dari itu semua. Itu pesan pertama yang mau kita lihat melalui firman Tuhan ini. Kita diajak senantiasa percaya akan pemeliharaan Tuhan, sehingga bagaimana hidup kita boleh menjadi berkat dan sukacita. Lakukan yang baik, lakukan pekerjaanmu, berikan yang terbaik bagi sesamamu. Apapun yang kau miliki, salurkan itu menjadi sukacita. Ido hataridani halat namar posni roha. Tidak hanya hidup dalam ketakutan saja, memikirkan mamusi sogok takokku. Hepeng dia mamusi sogok korupsi okku. Kalau marsakak-sakak naroa nama halak nama biar dang mangas sogot. Tapi orang yang percaya Tuhan memeliharanya akan hidup dengan tenang. Bekerja dengan baik, melakukan yang baik, dan menjadi berkat dimanapun dia berada. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudari, pesan yang mau kita ambil melalui firman Tuhan hari ini. Yang kedua, orang yang percaya akan pemeliharaan Tuhan, dia akan tenang dan akan selalu berdoa, bersyukur, mengucap terima kasih kepada Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan hari ini. Tadi ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, lalu Filipus dan Andreas memberikan jawaban. Lalu apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus berkata di ayat 10, suruhlah orang-orang itu duduk. Lalu ketika mereka duduk, Yesus berdoa mengucap syukur, lalu membagi-bagikan makanan, lalu ketika dikumpulkan sisa 12 keranjang. Adong ma hata gait nama dok. Tada do kalak batak kalak yate. Bui sisa 12 keranjang. Aku mabigi haciro aku halak batak kau. Dak woto dang kaciro hamu na ba. Mulo di halak bata inna dak ya dong sisa si panganon. Gari ada kurang. Berapapun yang dimasak hasuhuton, 3 lembu, 3 kerbau, 10 pinahan tetap lenyap. Jala beri kamu akai nangda. Hidup Tuhan Yesus duduk tenang, martangiang. Beri ngapestata. Sosak dope mangan, sosak dope jagal ngai pokuk. Hup, so martangiang dope. Ini menunjukkan ketakutan. Seolah-olah zaman ini zaman kekurangan makanan. Kamu mau jauh suku namanginang, kurang manga kita nuaing, martiba kok kamu tidak dana na jolo. Ido kono puku na jolo pesta piasa mangalang jagal. So nari kosong ini namamu inang, baima. Duduk tenang, berdoa, maka semua akan cukup. Jadi di pesta nyala bata, duduk pedang tenang, martangi yang pipi sabola, bolang sabola. Toy mah halahita no nataperekeli kan, toy dak pola masalah. Tapi yang mau kita renungkan adalah bagaimana mujizat Yesus ini memberikan sebuah pesan yang dalam bagi kita. Sekaya-kayanya orang, sebanyak-banyaknya hepeng nisa sahalak, dan cukupi moloso tenang nasi dan nasaripe. Konglomerat miliarder nggak akan cukup itu kalau suaminya nggak tenang. Gerasak gerusuk kesana kemari, inat taipe gerasak gerusuk kena kemari, tokenai pogos namai. Jadi artinya ketenangan dan ucapan syukur bukan mau menggandakan apa yang kita miliki, tapi ketenangan dan ucapan syukur mencukupkan apapun yang kita miliki. Dang nama do rupani amanginang ala diberi kamu di son Yesus martangi yang gabi marlobi-lobi. Diberi kamu mahepeng muna 1,000. Tuhan, gabi 1 juta. Dak songo ni. Muluboy do songo ni martangi yang nabi terus. Ali Tuhan, bae mahepeng 1,000 gabi 1 juta. Kita bay nol na tulunay. 1 juta. Bukan itu maksudnya. Doa kita bukan mau berarti menggandakan apa yang kita miliki. Tapi doa dan ucapan syukur, ketenangan hidup
ingin membawa kita kepada rasa syukur. Cukup. Doa Bapa kami berkata, berikanlah makanan kami pada hari ini secukupnya. Jadi itu yang mau dikatakan firman Tuhan hari ini, ketenangan. Dan selalu ucapan syukur yang mau kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, sekaya-kayanya seseorang, kalau keluarga itu tidak tenang, tidak duduk dengan tenang berdoa bersyukur kepada Tuhan, maka sebanyak apapun uangnya pasti akan habis. Apalagi mulu ngama pugos. Mana pugos tongdang tenang. Balam hacit. Ayo nama saon nuaing. Ngana gajinya matai 20.000 sadari. Ape tuana, nomorna, jujina 150 sadari. Kadang las bohapi pugos na metorusi. Ali sogoknya, Tuhan kenapa hidupku seperti ini? Ini namuse. Ampunilah mereka naroha matong. 80.000 dapat daputan na sadari. Ali tuana, togelna, jujina 150 sadari. Hei, bertobatlah saudara. Mau mimpi kamu mau jadi kaya, horas matutu. Tenang, berdoa, bersyukur, cukupkan apa yang ada. Maka Tuhan akan mencukupkan kehidupanmu. Itu yang mau dikatakan. Jadi amang inang neng doholoni Tuhan Yesus. Sekarang ini tahun 2024 ini bukan krisis makanan lagi. Tapi apa? Krisis moral, krisis spiritual, krisis mental, krisis rohani nama nuaing. Dak si panganon par daging obe na kurang. Si pangano par todiod do na kurang di hamu. Ido makana marmok jolma. Ale kolesterolon, ale marniang hapor siaonna. Itu pesan bagi kita. Itu makanya tadi Patik Amsal 30 madok. Jangan berikan aku kekayaan Tuhan. Mabiyarau ala nihamorau ku gabehu halupa hokko. Ulangan 8 madok ayat 1 20. Tuhan mengingatkan, aku yang telah memberi engkau makan, aku yang telah membawa engkau kepada berkat. Untuk itu jangan pernah lupa akan aku. Itu napa dua yang dohonon itu pukotu kita. Mari senantiasa bersyukur. Tenang dalam menjalani kehidupan. Percaya apapun itu. Jangan pernah gerasak gerusuk. Mencari jalan-jalan halal untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Tapi tenang dan percaya, berdoa dan bersyukur atas apapun. Maka Tuhan akan mencukupkan kehidupan kita. Dan yang terakhir saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih. Yang ketiga firman Tuhan mau berkata kepada kita. Bahwa jadikan Yesus menjadi sumber kehidupan. Tapi bukan kehidupan di dunia ini saja. Tapi kehidupan kekal selama-lamanya. Itu tadi dikatakan di ayat 14 dan 15. Yesus pergi. Ketika orang banyak itu ingin menjadikan Yesus menjadi nabi, lalu Yesus pergi. Artinya amanginang, jangan jadikan Yesus hanya sebagai pemenuh kebutuhan dagingmu saja. Jangan jadikan Yesus hanya sebagai pemenuhan kebutuhan keinginan nafsumu saja. Tapi Yesus ingin jadikan dia menjadi satu-satunya Tuhan dalam hatimu. Jalan kehidupan dalam hidupmu. Jadi unang bayat Tuhan isongop pangurupi. Holan lahu manario si panganom musabing. Holan lahu pamalum-malu parsahito musabing. Alay lubi siya ni. Tuhan mau menginginkan kita. Jadikan dia menjadi raja satu-satunya. Tuhan satu-satunya. Menjadi jalan kehidupan satu-satunya. Itu yang mau diinginkan oleh Tuhan melalui kita. Yesus menjadi Tuhan. Menjadi penyelamat. Menjadi satu-satunya tempat kita bergantung dan mengadu di dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku yang terkasih, untuk itu mari melalui firman Tuhan hari ini, topik minggu Yesus adalah kebutuhan hidup, sumber kebutuhan hidup. Bukan hanya hidup di dunia, tapi hidup kekal selama-lamanya. Amin, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih atas kasih penyertaan-Mu yang senantiasa memenuhi kehidupan kami. Bahkan pada hari ini kami boleh bersekutu bersama, menyampaikan segala pujian, persembahan, penyembahan kami. Biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Bahkan melalui panduan ibadah ini, melalui Nusantara TV,
kami boleh bertemu di dalam kasih-Mu. Biarlah itu juga menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan memberikan sukacita bagi kami. Untuk itu berkenanlah Engkau Tuhan melalui ibadah kami hari ini. Kalaupun banyak di antara kami yang karena keterbatasan, karena banyaknya halangan tidak bisa datang beribadah ke rumah-Mu, tapi kiranya ketika kami dipandu beribadah melalui live ini, nama Tuhan juga dimuliakan dan kami juga mau mempersembahkan hidup kami menjadi sukacita bagi Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, Engkau mengajari kami bahwa Engkau adalah sumber kebutuhan hidup. Karena itu, yakinkan kami agar kami tetap percaya dan mengimani Tuhan. Agar kami tidak takut, tidak ragu. Apapun yang kami hadapi, apapun keterbatasan dan kekurangan kami tetap percaya Tuhan adalah pemberi kehidupan. Untuk itu, mampukan kami mengimani itu, sehingga dalam kehidupan kami boleh tetap tenang, bekerja, melakukan segala hal, menjadi berkat, menjadi sukacita, dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Senantiasalah Engkau Tuhan hadir dalam kehidupan kami, agar tidak sedikit pun kami meragukan kuasa-Mu dalam menyempurnakan segala kebutuhan hidup kami. Untuk itu biarlah Roh Kudus-Mu yang memenuhi hati pikiran kami agar kami tetap mengerti apa makna dari firman-Mu. Dan melaluinya kami dikuatkan, bukan hanya sebagai pendengar, tapi kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Untuk itu kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, dimanapun kami berada. Ajari kami Tuhan, untuk senantiasa melakukan kehendak-Mu, bekerja di dalam takut akan Tuhan, bersyukur atas apapun yang kami dapatkan, dan selalu percaya sedangkan burung Tuhan pelihara, apalagi kami, pasti Tuhan cukupkan dengan kasih setia-Mu. Berkati setiap orang yang sakit, berikan kesembuhan, dan mereka tetap percaya Tuhanlah sumber kesembuhan, dan melalui kesembuhan itu mereka pakai menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati jemaat-Mu yang mungkin kekurangan kebutuhan hidup, berikan mereka yang terbaik. Dan ajari kami bahwa kami juga Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi mereka. Berkati juga semuanya jemaat-Mu agar mereka boleh tetap memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tanda pengenalan mereka ketika mereka percaya Tuhan yang telah memberkati segala pekerjaan, memenuhi segala kebutuhan, maka ingatkan kami juga untuk selalu bersyukur dan memuji Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Terlebih kami juga berdoa bagi Nusantara TV yang senantiasa Tuhan pakai untuk memberitakan sukacita, kabar baik melalui siaran-siaran televisi, live streaming. Biarlah melalui itu nama Tuhan semakin diberitakan dimanapun. Engkau yang memberkati pimpinan dan semua kru yang bekerja, agar senantiasa bersukacita. Mereka ikut serta bermarturia, bersending melalui TV ini, agar semakin banyak orang yang mengenal Tuhan dan semakin banyak yang percaya, memuji dan memuliakan Tuhan. Kami berdoa bagi HKBP Sirandorong ini, Tuhan bekerja, berkarya melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar HKBP Sirandorong ini juga semakin lebih baik, para halal dan jemaat semakin Tuhan berkati, dan mereka bersukacita, dan gereja-Mu semakin menyatakan kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di atas segalanya kami memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Terima dan dengarkan doa kami hanya karena kasih sayang-Mu kepada kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 312 ayat 1 dan ayat selanjutnya. Mari kita menyerahkan persembahan kita dengan penuh sukacita.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Shalom dan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Di sini kami berdiri, para pelayan yang melayani di HKBP Sirandorong, Resort Sitinjak, Distrik 3 Humbang. Ya, gereja HKBP Sirandorong ini tersendiri terletak di Desa Peadungdung, Kecamatan Pakat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Ya, HKBP Sirandorong Resort Sitinjak Distrik 3 Humbang ini terdiri dari 85 kepala keluarga dan terbagi atas 4 wik dan dilayani oleh 6 orang pelayan yang dipimpin Amang Sintua P. Sibagari yang sebagai uluan huria di sini. Sebenarnya HKBP ini bernama HKBP Sirandorong, tapi posisinya saat ini berada di Desa Peadungdung. Itu disebabkan berawal dulunya gereja ini berada di rumah-rumah jemaat yang ada di Desa Sirandorong, tapi atas kasih Tuhan sekarang berdirilah gereja ini, diperkirakan berdiri tahun 1952 di tempat ini. Jadi atas kasih Tuhan saat ini gereja ini boleh berdiri dengan baik di Desa Peadungdung ini. Ya, gereja ini sendiri sekitar jaraknya ke Kecamatan Pakat sebagai pusat kota itu ada sekitar kurang lebih 30 menit. Dan jemaat di HKBP Sirandorong ini
99% bekerja sebagai petani. Ya puji Tuhan atas kasih Tuhan yang memberkati gereja ini, pembangunan di gereja ini boleh berjalan dengan baik. Atas kerjasama jemaat dan bantuan orang-orang yang mengasihi gereja ini, pembangunan gereja ini boleh berjalan dengan baik. Dan direncanakan di tahun ini, gereja ini mau melanjutkan pembangunan, yaitu di bidang palas-palas atau menara gereja, dan menata bagian depan, parkiran, dan taman gereja ini. Untuk itu kami berdiri di sini memohon kiranya Bapak Ibu Saudara-saudari turut mendoakan dan mendukung agar pembangunan di gereja ini boleh semakin lebih baik lagi. Untuk itu kiranya jika ada di antara kita yang boleh ikut mendoakan dan mendukung, boleh membantu kami lewat nomor rekening yang tertera di video ini. Untuk itu kami dari Parhalado dan seluruh jemaat HKBP Sirandorong mengucapkan terima kasih. Kiranya kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan senantiasa memberkati kita semuanya. Shalom, Tuhan memberkati.